Halo guys, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas kembali soal-soal TWK Horse dari website Bisa CPNS. Ya, yang mana soal-soal kali ini tuh saya ambil dari TO Akbar yang kemarin, yang sesi 4, yang mana banyak respon dari teman-teman yang mengatakan kalau soal-soalnya sulit, dan ada juga yang mengatakan soal-soalnya itu angker. Ya, bukan yang beralkohol, namun soal-soalnya bisa membuat pusing dan mabuk. Ya, namun sebelum terlanjut bahas soal, saya mau infokan sedikit tentang kisi-kisi dari TWK di tahun ini, yang mana ada 4 kisi-kisinya, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Nasionalisme ini dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu satuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan. Berarti sini bukan hafal aja ya, tapi harus paham dan diamalkan ya. Berarti inti banyak mungkin soal-soalnya berbentuk contoh-contoh sikap gitu. Tentang apa? Tentang Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada video kali ini kita nggak akan bahas lebih lanjut tentang apa aja isi kisi-kisi ini. Sebenarnya saya dulu udah pernah buat ya di tayangan saya sebelumnya, bisa dicek. Namun buat teman-teman yang ingin mencari, teman-teman mungkin bisa mulai dari tugas pertama ini, yaitu apa aja sih bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Dan yang kedua, apa aja tujuan nasional bangsa Indonesia. Oke, nanti untuk tugas pertamanya silakan tuliskan di kolom komentar ya. Pada sesi kali ini kita akan ada 4 tugas. Ini tugas pertama. Baik, langsung aja kita masuk ke soalnya teman-teman. Soal 1. Seiring berkembangnya zaman, semangat nasionalisme kian memudar. Generasi muda tidak lagi mengenal dengan baik jati diri bangsa. Generasi muda sekarang adalah generasi galau dengan masalah pribadi. Hal ini dibuktikan dari berbagai sikap dalam memaknai berbagai hal penting bagi negara Indonesia. Nasionalisme sangatlah penting terhadap kehidupan bangsa dan negara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata, B. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat, C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, D. Adanya jaminan pemerintahan yang stabil, atau E. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Nah, langsung aja kita jawab teman-teman. Buat yang mau menjawab terlebih dahulu, silakan di pause ya. Nah, jika teman-teman jumpa soal-soal TWK yang panjang seperti ini, teman-teman langsung aja baca kalimat terakhirnya, yaitu paham tentang integralistik itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari semangat nasionalisme dalam membangun negara. Kenapa? Ya. Nah, teman-teman ketika sudah membaca ini, sebenarnya ini adalah pertanyaan inti ya. Ini hanya kalau saya bilang basa-basi aja. Jadi pertanyaan intinya sebenarnya ada di akhir gitu. Sehingga kalimat awalnya ini hanya untuk kita buang-buang waktu. Namun teman-teman jangan lupa nanti di tes aslinya atau di TOTO baca dulu kalimat akhir. Namun di scanning juga ya kalimat pertama sampai ke titik sampai sini. Kira-kira ada informasi penting apa yang terselip gitu ya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa langsung masuk ke opsinya. Jadi untuk bisa menjawab soal ini, kita harus tahu dulu ya tentang integralistik. Integralistik ini berasal dari kata integral. Integral artinya utuh, tidak terpisahkan, terpadu. Yaitu sehingga paham integralistik adalah negara menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Berarti sebagai satu kesatuan, bukan sebagai seorang individu. Diperjelas lagi adalah negara merupakan kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya itu ada segala golongan, segala bagian, semua individu yang berhubungan erat satu sama lain. Oke, sampai sini saya jadi teringat tentang bagian di sini ya. Di sini ada menyenggol kata-kata bagian. Saya teringat tentang unsur-unsur pembentuk negara, teman-teman. Unsur-unsur pembentuk negara itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah rakyat, yang kedua adalah wilayah, yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Jadi untuk unsur hidupnya situ ada rakyat dan pemerintahan. Jadi menurut saya di sini bagiannya ya bagian yang secara umum adalah adanya rakyat dan adanya pemerintah. Pemerintahan yang berdaulat tentunya ya. Nah, secara logika integral itu kan tadi terpadu, berarti ada yang dipadukan antara apa dengan apa gitu ya. Berarti kita lihat di sini opsi A ini nggak ada ya memadukan apa dengan apa ya.
Kalau yang B ini ada ya, antara pemerintahan dengan rakyat. Kalau yang C ini nggak ada, yang D nggak ada, yang E ini mengatur antara ada ya hak dan kewajiban warga negara. Dari sini ada dua ya teman-teman. Dengan kita tadi setelah paham tentang integralistik, yaitu unsur-unsur di dalam negara ya, dalam satu satuan. Berarti lebih kepada opsi B-nya teman-teman, bukan yang E. Sehingga untuk soal ini menurut saya jawabannya adalah B. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Baik, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 2. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi suatu negara. Hubungan kausal yang benar sesuai fakta berkenaan dengan bela negara adalah ya, yang A, setiap masyarakat yang melakukan bela negara selalu mendapat penghargaan dari negara. B, yang memenangi peperangan mendapat penghargaan dari PBB. C, perjuangan para pahlawan mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan. D, warga negara yang bisa mengikuti perang akan mendapat imbalan dari negara. Atau E, yang mempunyai senjata canggih dipastikan akan menang ketika berperang. Ya, langsung aja kita jawab ya. Di sini intinya adalah hubungan kausal, berarti kaus berarti penyebab ya, sebab akibat. Yang benar sesuai dengan fakta bela negara. Yang A, setiap masyarakat yang melakukan bela negara selalu mendapat penghargaan dari negara. Enggak ya teman-teman ya. Yang B, yang memenangi peperangan mendapat penghargaan dari PBB. Enggak juga. Yang C, perjuangan para pahlawan mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan. Ya, ini ada juga nih maknanya sama dengan yang ada di pembukaan UUD 45. Yang D, warga negara yang bisa mengikuti perang akan mendapat imbalan. Enggak semua, teman-teman. Yang E, yang mempunyai senjata canggih dipastikan akan menang. Belum tentu ya. Jadi menurut saya ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dan juga ini ada wujud dari bela negara. Perjuangan para pahlawan mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan. Baik, lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal 3. Nasionalisme atau kesadaran nasional didefinisikan sebagai kesadaran dan keanggotaan suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengisi kekuatan bangsa itu. Kesadaran nasional pertama kali setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Namun, kesadaran akan nasionalisme ini terkadang dapat membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. B. Sifat universalitas tetap dipegang teguh. C. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Atau E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Oke, langsung aja kita jawab. Di sini pertanyaannya adalah tentang ini ya. Kesadaran akan nasionalisme terkadang bisa membelenggu, bisa jadi masalah ya, dan menghambat rakyat dan pemerintahan itu sendiri. Ketika apa? Nah, ketika A. Ketika kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. Tahan dulu. Yang B, sifat universalitas. Nah, ini berarti tetap betul ya teman-teman ya. Tahan dulu. Yang C, nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Nah, opsi A dan opsi C ini kontra ya teman-teman ya. Saling tolak belakang. Yang A ini bilang kalau nasionalisme itu bukan hanya ideologi aja. Jadi selain ideologi juga ada yang lain-lainnya gitu. Sementara yang C ini bilang nasionalisme itu adalah tentang ideologi yang dipahami secara mendalam. Berarti hanya ideologi aja gitu. Ini kan kontra ya. Menurut saya jawabannya antara A dan C ini teman-teman. Berarti yang D ini langsung aja tercoret ya, bukan opsi lagi. Nah, kita lihat lagi ya. Sebenarnya nasionalisme ini apakah hanya ideologi ataukah bukan? Jadi teman-teman, kalau kita memandang nasionalisme hanya semata-mata sebagai ideologi aja, itu akan menjadi penghambat bagi rakyat dan pemerintah itu sendiri. Karena menjadi kaku ya. Kenapa kaku? Karena ini akan membuat pemikiran tentang nasionalisme yang sempit. Artinya menganggap bahwasannya negaranya adalah yang paling baik, yang paling bagus, dan merendahkan bangsa lain. Oleh karena itu, nasionalisme di sini tidak hanya dipahami sebagai sebuah ideologi, namun juga harus dalam tindakan, ucapan, perbuatan, dan juga diimplementasikan dalam wujud kebangsaan. Sehingga jawabannya untuk opsi ini menurut saya adalah yang C. Nasionalisme dipahami secara dalam sebagai sebuah ideologi. Baik, kita lanjut lagi. Nah, namun sebelum lanjut di sini tadi saya lupa jelaskan tentang Bisa CPNS itu sendiri. Ini merupakan sebuah platform belajar CPNS yang bisa teman akses dari website dan juga ada aplikasi Android-nya. Bisa dari mana aja berarti ya. Di sini harganya Rp129.000 harga promo. Dengan harga segini teman-teman bisa dapat latihan soal SKD-nya, ada TO mandirinya,
Ada juga TO Akbar yang rutin sebulan sekali, dan mungkin saat ini karena sudah dekat dengan tes akan 2 kali sebulan. Ada juga fitur lainnya seperti forum diskusi, ada kitab rahasia, dan ada modul-modulnya. Jadi ini cukup lengkap ya isinya, dan soal-soalnya semuanya hot. Buat teman-teman yang tertarik, bisa coba dulu gratis 1 kali TO-nya dengan mendaftar melalui bit.ly/daftar bisa CPNS. Atau kode promonya bisa diisikan aku bisa jika teman-teman tertarik untuk upgrade. Atau bisa juga ya scan barcode-nya langsung dari sini. Mungkin itu dulu informasinya teman-teman. Langsung aja dicoba karena ada 1 kali TO gratisnya. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Soal 4. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah membela negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Berikut ini yang bukan merupakan alasan tentang pentingnya upaya bela negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia adalah: A. Bela negara merupakan kegiatan untuk menjaga NKRI dan untuk memperoleh kehormatan dari negara lain. B. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang. C. Bela negara merupakan kegiatan untuk mengamankan dari hal yang mengganggu kestabilan negara. D. Bela negara dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman atau gangguan dari luar negeri. Atau E. Bela negara dilakukan untuk mempertahankan negara Indonesia dari berbagai ancaman yang masuk ke wilayah NKRI. Nah, langsung aja kita bahas teman-teman. Di sini yang tanyakan adalah yang bukan merupakan pentingnya upaya bela negara. Tadi waktu saya bacakan opsi-opsinya, mungkin teman-teman sudah ada ya kata-kata yang mengganjal yaitu. Kata-kata mana? Ya, yang A ini ya teman-teman ya. Sampai sini saya setuju dengan kata-katanya. Namun sampai sini, pentingnya bela negara karena untuk memperoleh kehormatan. Saya masih agak ragu. Sebenarnya apa sih tujuan dari bela negara? Nah, di sini tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Nah, jadi di sini yang A ini masih tantanya ya. Yang B ini bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Ada di sini. Bela negara merupakan kegiatan untuk mengamankan hal-hal mengganggu. Ada di sini ya, mempertahankan kelangsungan hidup. Bela negara dilakukan untuk menjaga keutuhan. Ya, bisa juga yang satu ini. Yang E, bela negara untuk mempertahankan negara Indonesia dari ancaman yang masuk. Bisa juga, teman-teman. Jadi menurut saya untuk soal ini, jawabannya sudah jelas A. Bela negara merupakan kegiatan untuk menjaga NKRI dan untuk memperoleh kehormatan dari negara lain. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 5. UUD 45 merupakan dasar hukum tertulis Konstitusi Pemerintah Negara Indonesia sampai saat ini. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, UUD 45 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 45 dengan cara adendum. Maksudnya, A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. B. Naskah asli UUD 45 digantikan dengan naskah perubahan. C. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruan. D. Naskah asli digabungkan dengan naskah-naskah pembaruan UUD 45 ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Atau E. Naskah asli UUD 45 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli. Oke, langsung aja kita jawab teman-teman. Di soal ini pertama agak bingung ya tentang sebenarnya UUD 45 itu di amandemen atau di adendum. Dan di sini ada kata kesepakatan dasar. Siapa yang sepakat di sini teman-teman? Oleh karenanya sebelum kita jawab langsung aja kita pahami dulu ya tentang perubahan UUD 45 itu dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD 45. MPR menetapkan 5 kesepakatan dasar. Berarti ini kesepakatannya dari siapa? Dari MPR. Yang pertama, tidak mengubah UUD 45. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan UUD 45 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Serta yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Ya, berarti di sini perubahan UUD 45 itu caranya dengan apa? Dengan adendum. Amandemen ini adalah istilah dari perubahan itu sendiri. Nah, jadi di sini apa itu adendum? Ya, adendum artinya perubahan UUD 45 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli.
Jadi dengan pengertian ini, yang A bukan lagi jawaban, yang B juga bukan, yang C juga bukan, yang D juga bukan. Nah, yang E ya, naskah asli UUD 45 dipertahankan, kemudian naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli. Sehingga sebagai konsekuensinya, naskah resmi UUD 45 itu adalah naskah yang terdiri dari 5 bagian dalam satu naskah UUD. Yaitu apa aja? Naskah asli, dan dimasukkan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, sebelum lanjut lagi di sini, tugas kedua teman-teman adalah cari tahu kenapa pembukaan UUD 45 itu tidak boleh diubah. Nah, bagi yang sudah tahu jawabannya, silakan ya dituliskan di kolom komentar, digabungkan dengan tugas pertama tadi. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 6. Perkembangan nasionalisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional guna melawan penjajah seakan tidak bisa lepas dari peran berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, seperti golongan terpelajar atau kaum cendekiawan, golongan profesional, dan golongan pers. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya golongan cendekiawan baik dari hasil pendidikan barat maupun pendidikan Indonesia sendiri. Mereka menjadi penggerak dan memimpin munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan. Golongan terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat itu termasuk dalam kelompok elit, sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. B. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. C. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. D. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Atau E. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. Oke, langsung aja kita jawab. Sama triknya teman-teman, jika jumpa soal panjang-panjang seperti ini, ya langsung aja kita baca kalimat terakhirnya. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan, apa dasarnya? Kita lihat di opsi, mana yang punya semangat nasionalisme? Kira-kira kenapa sih orang itu pingin banget ya membangun pendidikan skala nasional ya? Kenapa semangat seperti itu? Yang A, karena memang selama ini corak pendidikan itu berlatar belakang barat dan terbatas. Oke, yang A masih nyambung ya. Yang B, Belanda membatasi kesempatan. Bisa juga nyambung ya, karena dibatasi maka ada semangat nasionalisme untuk membangun pendidikan skala nasional. Yang C, pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Coret ya, nggak nyambung. Yang D, lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Coret juga. E, masyarakat pribumi belum tertarik. Nah, yang E ini kalau memang belum tertarik, ngapain muncul semangat nasionalisme ya? Jadi yang E ini menurut saya kurang. Harusnya masyarakat pribumi itu semangat ya untuk memperoleh pendidikan. Karena apa? Karena selama ini bangsa Indonesia itu terjajah karena satunya adalah terbatasnya pendidikan tadi ya, karena kebodohan, teman-teman. Jadi di sini yang paling mungkin opsinya adalah yang A dan B. Nah, sini teman-teman bisa pakai logika sebenarnya. Mana jawabannya? Yang A ini karena selama ini latar belakang pendidikan itu adalah barat. Sehingga karena barat, nah, nanti logikanya ya, nasionalisme tadi akan pudar. Kenapa? Karena budaya-budaya barat tadi yang masuk, gitu. Dan terbatas. Yang B ini karena apa? Karena Belanda itu membatasi kesempatan pribumi. Nah, sebenarnya yang B ini sudah diwakili oleh opsi A ya, teman-teman ya. Membatasi. Ada kata terbatas juga di sini. Jadi, jawaban yang paling lengkap adalah yang A. Jadi, yang A dan B ini menurut saya cukup benar. Tapi yang paling betul adalah yang A. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 7. KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri bahwa permintaan dana atau hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, KPK punya kewenangan terhadap penyelenggara negara dalam hal A. Pelaporan tindakan korupsi, B. Penindakan-tindakan korupsi, C. Audit penyelenggara negara, D. Menyadap komunikasi penyelenggara negara, atau E. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Nah, langsung aja kita bahas, teman-teman. Soal ini tuh menanyakan tentang apa? Mencegah hal tersebut terjadi. Hal apa? Tentang ini ya, permintaan dana, hadiah-hadiah, atau sebutan lain. Ini secara tersirat bisa dikatakan apa? Gratifikasi. Bisa juga dikatakan suap. Ya, apa bedanya? Secara umum ya, gratifikasi itu pemberian, tapi kita memberikannya bukan sifatnya transaksional. Artinya, kamu ngasih sesuatu, enggak langsung dapat imbal hasilnya. Jadi, sehingga gratifikasi ini lebih kepada nanti ada muncul rasa-rasa
hutang budi gitu ya. Rasa ingin balas budi atau rasa nggak enak gitu. Karena dia sudah sering ngasih. Kalau suap, sifatnya lebih kepada transaksional. Jadi kamu berikan sesuatu, maka kamu dapat apa gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari hal ini, untuk mencegah ya, KPK itu punya kewenangan. Apa aja? Ya, logikanya mencegah ya. Berarti cari opsi-opsi yang mencegah. Yang A ini melaporkan tindakan korupsi, berarti sudah terjadi kan, ada tindakannya. Bukan pencegahan. Yang B menindak, ya sudah terjadi juga. Yang C audit, nah yang audit juga ini. Yang D menyadap, ya juga sama ya. Yang E pendaftaran dan pelaporan, ya sudah jelas yang E teman-teman. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Di sini dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang untuk mencegah yaitu pertama, pendaftaran dan pemeriksaan kepada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau disingkat LHKPN. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga, program pendidikan anti korupsi. Keempat, sosialisasi. Kemudian kampanye dan juga kerjasama bilateral. Ini kan semua tindakan-tindakan pencegahan ya. Oke, teman-teman, di sini ada tugas 3, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara? Yang kedua, siapa saja yang termasuk penyelenggara negara? Yang ketiga, apa beda LHKPN dan LHKSN? Yang keempat, jika Anda misalnya dosen PNS, Anda wajib mengisi LHKPN atau LHKSN? Untuk jawabannya, silakan digabungkan ya dengan tugas sebelumnya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 8. Perjuangan mengatasi pandemi sejak tahun lalu, masih banyak kabar bohong atau hoax yang menyebar di masyarakat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID, Wiku Adhisa kembali mengimbau agar warga selalu melakukan verifikasi ulang terkait informasi yang diterima. Salah satu contoh hoax yang sedang marak saat ini adalah vaksin COVID, yang disebut mengandung magnet. Belum lama ini beredar video menunjukkan uang koin logam melekat pada titik bekas suntikan vaksin COVID di lengan. Pada hakikatnya, suatu berita hoax akan berdampak pada A. Integrasi nasional, B. Ancaman bangsa, C. Hambatan bangsa, D. Disintegrasi bangsa, atau E. Tantangan bangsa. Baiklah, langsung aja kita bahas teman-teman. Di soal ini yang ditanyakan adalah tentang berita hoax. Ya, sebenarnya berita hoax itu adalah berita yang sumbernya nggak jelas ya. Sehingga itu mengakibatkan apa? Ada yang pro atau yang percaya, ada juga yang kontra teman-teman. Sehingga di sini akan menyebabkan apa? Kubu yang pro sama kontra. Berarti akan menyebabkan perpecahan. Perpecahan ini nggak sesuai dengan sila keberapa? Ya, sila ketiga ya. Jadi berita hoax ini lebih kepada sila ketiga. Nah, jadi dengan perpecahan ini, dengan gampang kita akan bisa lihat ya, mana yang paling cocok. Yaitu sudah jelas apa? Ya, opsi D ya teman-teman. Disintegrasi bangsa. Kalau integrasi berarti menyatukan, kalau disintegrasi berarti memisahkan. Itu ya. Baik, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 9. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang ASN. ASN yang berintegritas memiliki komitmen untuk terus berbuat yang terbaik. Pada level yang lebih tinggi, ASN yang berintegritas akan mengajak orang lain di sekitarnya untuk selalu mematuhi aturan dan kode etik yang harus dijaga. Sebaliknya, ASN yang tidak berintegritas akan membuat tanpa mempertimbangkan dampak negatif dan kehormatan nama institusinya. Berani melanggar aturan dan kode etik yang seharusnya dijaga. Berikut ini cerminan perilaku ASN yang berintegritas dan nilai sikap adalah A. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan kerja. B. Menghadiri rapat 5 menit sebelum dimulai. C. Melakukan introspeksi kepada diri sendiri. D. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan. Atau E. Berani menyampaikan pendapat apabila terjadi penyimpangan. Baiklah, langsung aja kita bahas. Soal ini sama ya polanya dengan soal sebelumnya, yaitu kalimatnya panjang-panjang namun intinya ada di akhir. Apa yang tanya yaitu tentang cerminan perilaku ASN yang berintegritas dari nilai sikap. Nah, apa sih nilai-nilai dari integritas? Ada 9, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Ya, jadi integritasnya ada 9, dan dibagi 3 nilai ya, nilai inti, etos kerja, dan nilai sikap. Di soal yang ditanyakan adalah nilai sikap. Nilai sikap itu ada pada berani, peduli, dan adil. Langsung aja kita lihat opsi, mana yang menunjukkan nilai-nilai dari berani, peduli, atau adil. Yang A ini berbagi pengalaman. Sepertinya nggak ada masuk di antara semua nilai-nilai integritas ya. Yang B, menghadiri rapat 5 menit. Ini kan berarti disiplin. Ya, berarti nilai inti, bukan ya. Yang C, introspeksi diri. Sepertinya bukan. Yang D, komitmen melaksanakan pekerjaan. Berarti ini tanggung jawab ya, nilai inti ya, berarti bukan. Yang E, berani menyampaikan pendapat. Nah, berarti
Di sini nilai sikapnya adalah berani ya teman-teman. Nah, jadi sudah jelas. Di soal ini, perilaku ASN yang berintegritas dari nilai sikap adalah opsi E. Berani menyampaikan pendapat apabila terjadi penyimpangan. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, ini dia tugas terakhir teman-teman, tugas 4. Bung Hatta melakukan itu karena tak ingin meracuni diri dan mengotori jiwanya dengan rezeki yang bukan haknya. Dia selalu teringat pepatah Jerman, Der Mensch ist war es ist. Sikap manusia sepadan dengan caranya mendapat makan. Sumber Oranges 2014. Dari kutipan teks di atas menunjukkan bahwa Bung Hatta adalah seorang yang berintegritas, khususnya jujur, mandiri, sederhana, kerja keras, atau tanggung jawab. Oke, teman-teman, untuk jawabannya bisa juga dicari pada modul ini ya. Modul materi integritas untuk umum bisa teman-teman download dari deskripsi video ini. Baik, nanti untuk tugas 4 ini digabungkan juga ya dengan tugas-tugas sebelumnya. Silakan jika berkenan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Baik, kita lanjut lagi soal terakhir. Soal 10. Negara merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, negara juga mengatur kehidupan masyarakat dengan jelas secara konstitusional untuk mewujudkan ketertiban dan kepentingan bersama. Secara umum, negara mempunyai beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Setiap fungsi negara tersebut mempunyai peran-peran masing-masing. Namun, hal tersebut tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan negara yang layak bagi setiap rakyatnya. Yang bukan termasuk fungsi negara secara mutlak yaitu A. Fungsi pertahanan, B. Sosial, C. Keadilan, D. Kesejahteraan dan kemakmuran, atau E. Ketertiban. Nah, langsung aja kita bahas teman-teman. Di sini yang tanyakan adalah yang bukan termasuk fungsi negara secara mutlak. Jadi kita perlu tahu dulu tentang fungsi negara. Nah, ini dia fungsi negara secara umum. Pertama, untuk melaksanakan penertiban, law and order. Kedua, untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Dan terakhir adalah fungsi keadilan. Jadi dari opsi ini yang nggak masuk adalah jelas opsi B, fungsi sosial. Baiklah, sekian dulu tayangan kali ini teman-teman. Nah, tadi kan saya ada ngasih 4 tugas ya. Jadi teman-teman silahkan jawab 4 tugas tadi di kolom komentar video ini. Kemudian jangan lupa di akhir jawaban teman-teman cantumkan akun IG teman-teman. Karena ini ada program giveaway dari saya. Buat yang beruntung nanti yang menjawab benar akan ada 5 hadiah untuk 5 penang. Yaitu hadiahnya apa? Akun VIP dari Bisa CPNS. Nanti saya umumkan kira-kira 2 minggu dari postingan ini di akun IG saya @fandiarya. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk follow akun IG saya @fandiarya dan juga follow akun dari bisacpns.com. Baik, saya tunggu jawaban teman-teman. Selamat mengerjakan. Dan sebagai penutup saya di sini, terima kasih sudah menonton. Nah, di sini teman-teman jangan pakai mindset terbalik. Jadi jangan berpikiran jika banyak saingan tuh jadi ciut ya semangatnya. Namun sebaliknya, dengan banyak saingan berarti membuat kita jadi semakin tertantang. Saya Fandi AP, mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.